Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan zahiran wa batinan, dan memberikan keberuntungan, keselamatan, kebahagiaan, kemenangan fid dini wad dunya wal akhirah kepada kita semua, sehingga kelak kita nanti dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Di konten kali ini saya akan membahas tentang tulisan terbaru Kiai Haji Imaduddin Utsman, yaitu tulisan tentang bantahan kepada Gus Fuad Pleret, ya, di mana di sini Kiai Haji Imaduddin Utsman sangat menegaskan sikap beliau bahwasanya apa yang dilakukan oleh beliau ini adalah untuk keilmuan semata, tidak untuk urusan lapor melapor. Ini juga bagi teman-teman yang menganggap bahwasanya Kiai Haji Imaduddin Utsman ini membenci para habaib, membenci para zuriyah. Kalau dipikir-pikir, selagi kita masih waras, memiliki akal yang sehat, mana mungkin kita sebagai muslimin membenci zuriyah, mana berani. Kenapa kita tidak berpikir bahwasanya yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman ini dalam telaah tersebut sebagai rasa cinta kepada zuriyah Rasulullah SAW, bukan sebagai sikap yang harus kita maknai itu simbol permusuhan. Tidak seperti itu, Ferguson, tidak seperti itu. Mungkin itu adalah hal-hal buruk yang dimaknai dari apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Ya, hal-hal buruk, dampak buruknya seperti itu, hingga ada muncul ujaran kebencian. Bahkan ada dari pihak habaib pun mengatakan bahwasanya yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman ini adalah berupa syubhat. Oleh karena itu saya akan mengambil di sini sisi baiknya, dampak baik dari yang telah dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Kalau kita simak dalam tulisan ini, beliau kan sungguh-sungguh mengatakan bahwasanya yang dilakukan ini adalah sebuah penelitian, ya, kajian ilmu, mencari mata rantai daripada Ubaidillah sampai ke Ahmad Al-Muhajir. Ini mata rantainya bisa disambungkan atau tidak. Walaupun kemarin Habib Hanif mengatakan, oh ini Abdullah ini ada di abad ke-8. Katakan itu benar, kata Kiai Imaduddin. Katakan itu benar. Berarti masih ada mata rantai sekitar 300 sekian tahun yang masih terputus. Dan ternyata setelah ditelisik, Abdullah di situ bukan Ubaidillah, tapi Abdullah yang ketika ditasghir Ubaid saja, dibuang mudhof ilahnya dibuang, lafaz Allahnya, ya, bila idhofatin Ubaid saja, itu lain orang. Seperti itu. Nah, kita sekarang masuk kepada dampak-dampak baik dari yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Selain daripada mungkin banyak orang yang menanggapi ini sebagai atau terjadinya dampak buruk seperti itu. Padahal dampak-dampak baik juga banyak. Di antaranya adalah kita membuka kitab-kitab yang sebelumnya mungkin kita ogah untuk membukanya, ya, karena untuk apa dibuka? Di permukaan sudah jelas begitu. Tetapi ya ternyata setelah Kiai Haji Imaduddin Utsman melakukan penelitian, lalu dan penelitiannya ini ramai, banyak sekali orang-orang akhirnya membuka kitab-kitab, manuskrip itu dikaji kembali. Dan termasuk kitab-kitab yang bukan soal nasab, tapi kitab-kitab tentang ajaran, tentang etika. Nanti saya akan bawakan kitab di sini, teman-teman, ya. Ini ada kitab daripada Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya. Di sini juga akan menanggapi tentang anggapan-anggapan mungkin dimaknai orang sebagai oknum habaib yang mengatakan bahwasanya satu habib itu setara dengan 70 orang alim. Satu habib yang jahil, bahkan satu habib yang jahil, yang artinya yang tidak alim, itu lebih atau setara dengan 70 seorang kiai yang alim yang bukan habaib. Kita akan bacakan di sini terlebih dahulu, teman-teman, ya. Li ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syarafun. Ya, di ahli baiti Rasulillah iku tetap kedua ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarafun utawi kemuliaan. Wali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihim mazidu inayatin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kepada mereka memberikan perhatian lebih. Waqad aktsara ala ummatihi minal wasiyati bihim wa aktsara, dan Nabi Muhammad itu banyak sekali atau mengulang-ulang ala ummatihi kepada umatnya minal wasiyati, yaitu memberikan wasiat bihim kepada mereka, wal hissi, dan memberikan motivasi ala hubbihim untuk mencintai zuriyah, untuk mencintai ahlul bait, wa mawaddatihim, dan memberikan kasih sayang kepada ahlul bait. Wa bidzalika, dan karena begitu amarallahu taala, Allah memerintahkan taala Allah fi kitabihi, di dalam kitabnya yaitu Quran, fi qauli taala, di dalam fi qaulihi taala, di dalam firman-Nya Allah taala, mahalur Allah, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Ini surat Asy-Syura, ya. Fa'ala kafatil muslimina. Nah, maka di sini
Beliau Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan fa'ala kaffatil muslimina, maka harus kepada seluruh orang muslim ayat takidu, memastikan atau meyakinkan hubbahum, mencintai ahlul bait, wa mawaddatahum, dan memberikan kasih sayang kepada ahlul bait, wa ayyuqiruhum, dan menghormati mereka, wa yu'azzimuhum, dan mengagungkan mereka. Tetapi di sini ada catatan, min ghairi huluwin wala israfin, dengan cara yang sewajarnya saja dan tidak berlebih-lebihan. Jadi kita memang Islam ini mengajarkan, kalau dari yang dikatakan oleh Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, ini Habib sendiri yang menulis kitabnya teman-teman. Kita jangan sampai memuliakan itu secara berlebih-lebihan, seolah-olah terjadi kasta yang tinggi dan kasta yang terendah. Tidak seperti itu. Kita misalkan bertemu dengan zuriyah Rasulullah SAW dan kita meyakini beliau sebagai zuriyah, kita hormati beliau sebagai orang yang nasabnya tersambung sampai Rasulullah. Ya, kita tidak boleh membencinya, tidak boleh menyakitinya. Jangan sampai berlebih-lebihan. Seolah-olah ini adalah kalau dalam tradisi Hindu itu ada kasta itu yang kemudian dimuliakan itu Jangan sampai terkesan seperti itu. Walaupun saya juga tidak yakin di Indonesia sudah ada yang seperti itu. Ya, teman-teman bisa melihat sendiri sajalah. Lalu kemudian di sini ada ungkapan dari Maraqil Ubudiyah. Kitab Maraqil Ubudiyah ini adalah kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani, syarah daripada kitabnya Al-Ghazali itu Bidayatul Hidayah kalau tidak salah ya. Wa afada ba'dhum anna man intasaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama ini, sebagian ulama memberikan faidah, annaman iksutuhune uang intasaba dari menyambung opo eman ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasabnya maksudnya ya. Yang nasabnya tersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa lan utawi eman min auladil Hasani awil Husaini, ini mesti dari jalur Hasan atau jalur Husain. Wa huwa li utawi si eman man intasabila Rasulillah itu ghairu alimin, itu tidak alim. Tidak alim itu berarti ya, tidak alim itu lawannya jahil seperti itu. Nah, yafuku man tersebut ini, man intasabila Rasulillah yang ghairu alim tadi, yang ghairu alimin tadi itu, yafuku ini mengunggulkan ala ghairihi terhadap orang yang lainnya selain dirinya, di mana orang tersebut ini diberi kejelasan mimman yusawihi, dari orang yang juga sama seperti dia, artinya sama-sama tidak alim. Jadi ada satu orang habib, kemudian ada seorang yang tidak habib, sama-sama jahil. Maka ini mengungguli yang habib ini, yang sama-sama jahil ini, yang tidak alim ini. Berapa mengunggulnya? Firujbati, di dalam pangkatnya, bisitina darajatan, dengan 60 derajat. Ya iya, karena walaupun ini tidak alim ya, si habib ini tetap mengungguli. Kenapa? Karena dalam urusan kafaah pasti ini lebih menang ya. Dalam urusan kafaah, misalnya dalam pernikahan, ini lebih unggul, lebih dipandang seperti itu ya. Bagaimana dalam urusan keilmuan, atau kita ketika hendak ingin mengambil istifadah dari orang, apakah habib yang jahil tadi, yang tidak alim ini, atau sayyid atau zuriyah yang tidak alim ini lebih diunggulkan? Mari kita simak teman-teman ya. Ini sebetulnya sudah saya bahas, akan tetapi kan tidak semuanya orang-orang yang nonton kemarin itu nonton lagi, dan yang kemarin nggak nonton siapa tahu sekarang nonton, seperti itu. Jadi kita bisa berdiskusi, bisa bertanya, bisa hal-hal lain yang bisa kita maknai sebagai hal yang baik untuk keilmuan. Kemudian wa annal alima, dan orang yang alim, allazi lam yantasib, di mana seseorang yang alim tersebut tidak tersambung nasabnya ilaihi sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya bukan syahid, bukan habib. Orang tersebut yafuku, yang alim itu yafuku mengungguli ala ghairil alimi, terhadap orang yang tidak alim, mimman intasaba ilaihi, dari orang yang nasabnya tersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Jadi ini bisa membantah ungkapan habaib yang mengatakan bahwasanya habib yang jahil, satu habib yang jahil itu sama dengan 70 alim, 70 ulama. Yang alim ya, ulama jelas alim, karena ulama itu jamak daripada alim. Kalau bilang ulama pasti alim, ya namanya alim. Itu sebenarnya ulama itu jamak, karena di Indonesia dibakukan seorang ulama. Kita lanjutkan teman-teman. Seberapa tinggikah derajat tersebut? Bisitina darajatan, sama dengan 60 derajat. Jadi seperti itu. Nah, ini kan sangat balancing sekali. Ya, sangat 50-50, apple to apple, seperti itu. Jadi ya ini hal-hal baik
efek baik, dampak baik dari yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Jadi kita lebih sedikit menggunakan akal pikiran kita dalam mengikapi realitas-realitas dalam keberagamaan di Indonesia ini. Jadi ini adalah hal-hal baik atau dampak-dampak baik yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman, itu efeknya seperti ini. Diskursus keilmuan terus berlaku. Sekalipun di sini kita tidak boleh membenci para habaib, kita tidak boleh membenci para zuriyah. Seperti itu. Ini kita bahas terlepas dari Ubaidillah itu nasabnya belum terbantahkan dari hasil penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman, bahwasanya nasab Ubaidillah ini belum terkonfirmasi sebagai putra Ahmad bin Isa atau putra dari Ahmad Al-Muhajir. Seperti itu ya. Kita ramaikan platform YouTube ini dengan diskursus keilmuan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi di sini, mudah-mudahan Allah menambahkan gairah keilmuan kepada kita sehingga kita menanggapi atau menyikapi segala realitas itu atas pertimbangan-pertimbangan ilmu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Teman-teman jika ingin memberikan komentar, ingin memberikan sanggahan, tentu sangat diperlukan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.